rekan-rekan, para pengguna PH Aventar ataupun calon pengguna, saya akan memberikan sedikit informasi tentang feature dari PH Aventar. Ini worksheet-nya yang saya pikir kita semua sudah familiar dengan worksheet-nya Hazop. Nah, ini format yang saya buat. Nah, ini feature yang pertama itu adalah ini membuat penomoran secara otomatis. Jadi ini ada nomor ini ya. Saya ini dulu. Di screen dulu. Terus dulu, oke. Penomoran otomatis untuk ini nomor skenario, event skenario. Ini misalnya kita mau isi yang baru ya. Nah, ini nomornya akan muncul sendiri. Ini nomornya unik ini untuk skenario. Jadi skenario itu adalah kosis, pasangan kosis, dan konsekuensi. Nanti kita isi apalah ya. Terserah, ini kita copy aja dulu. Nah, ini akan nambah dengan sendirinya. Misalnya ini kita copy. Nah ya, nambah sendiri. Ini juga nanti copy, nambah sendiri nomornya. Kalau misalnya ini mau kita hapus, nomornya akan berubah sendiri, ya akan. Lalu juga ada penomoran otomatis untuk rekomendasi. Ini bisa kita lihat ya, nomornya 11, 12. Nah, ini 11 ini note 1, rekomendasi yang pertama, yang kedua. Misalnya kita tambah sini ya, kita tambah sesuatu, apa ya, sembarang aja. Ini nomornya jadi 13, yang di bawah itu jadi 14. Coba ini kita hapus. Ini akan jadi 13 dengan sendirinya. Oke. Lalu untuk yang berikut restrength. Nah, ini aja kita ambil contoh ya. Ini misalnya 3 gitu ya. Terus ini 4. Ini kita taruh kursornya di sana, tekan tombol Ctrl Shift R. Ini akan berubah sendirinya sesuai dengan tabel yang ada di sini. Sesuai dengan tabel yang ada di sini. Ya. Oke, ambil tabel dari sini ya. Next, kita lihat. Lalu, nah misalnya, bukan ya, ada satu lagi metodologi, yaitu mengisi restraint ini untuk penentuan likelihood-nya itu dengan metode LOPA. Ini misalnya kita bikin 3 ya. Ini kita kosongkan saja dulu. Taruh kursor di sini, tekan tombol Ctrl Shift L, LOPA gitu ya. Nah, ini akan pindah ke sini ya. Coba kita lihat tadi di note 1. Nah, ini ya. Ini akan pindah semuanya ini yang causes, konsekuensi, lalu safeguard-nya tadinya dalam satu sel itu ada 3 safeguard. Nah, di sini akan dipecah nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini beberapa yang sudah diketahui itu akan langsung diisi. Saya tidak. Oke. Kita ambil yang mudah aja, kita ganti ya. Ini aja misalnya. Ini. Nah, ini misalnya. Ini aja. Kita kosongkan, kita tekan tombol Ctrl Shift L. Nah, ini ada SDV, kosisnya tadi SDV, konsekuensinya ini. Lalu kategorinya people. Nah, ini kalau SDV ini sudah ada angkanya ya. Sudah dimasukkan ke program. Ini beberapa hal yang umum tuh sudah dimasukkan di program. Lalu ini PH operator. Nah, ini kan ada, ya harusnya muncul nih angkanya. Ini 0,1 ya. 0,1. Nanti ini PCV ini 0,1 juga. Bisa lihat tabel sini. Lalu personal apps, ini personal presence nih. Misalnya 15 menit 15 menit kali 4 jam, kali 4 kali kedatangan dibagi 24. Nah, ini levelnya 1, itu level probability. Kita tekan tombol Ctrl Shift B, maka akan kembali ke sini. Bisa dilihat ya, severity-nya tetap, likelihood-nya tuh berdasarkan tadi dihitung, restraint-nya adalah 4. Oke. Lalu, nah ini untuk keperluan Hazop revalidasi. Nah, biasanya kan diulang itu. Jadi plan itu biasanya setiap 3 atau 4 tahun, tergantung company, itu diulang Hazopnya.
Nah ini untuk agar hazard yang lalu itu tidak terputus ke yang sekarang yang akan dilakukan ya nantinya. Nah ini saya bikin di sini bisa connected itu nanti ya, bukan connected ya, bisa tetap berhubungan lah gitu. Jadi tidak hilang. Kalau yang pengalaman saya ini biasanya suka tidak ada lagi ya. Nah ini tinggal diisi saja target conversion date-nya, lalu kan ada responnya nih pada saat close out, lalu ada buktinya apakah nomor dokumen atau nomor drawing, lalu ada statusnya, misalnya statusnya selesai gitu ya, selesai, atau misalnya statusnya ditolak ya, ditolak. Nah ini ditulis nih, ditulis aja semua yang ini yang abu-abu, lalu tekan tombol kontrol, ini kita isi sembarang aja ya, ini responnya bla 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 gitu ya. Nah ini tanggal berapa misalnya ya, tanggal 3 bulan 6 2024 misalnya, tekan, lalu tekan ya. Kalau udah diisi semua untuk satu note ini, nanti tekan tombol Ctrl Shift U, update. Nanti dia akan tersimpan di note ini ya, di note ini, dan itu tidak akan hilang. Jadi ketika ini Hazop bikin Hazop revalidasi, serahkan nih workbook ini ke fasilitator, gunakan yang ini, lalu dikerjakanlah seperti biasa ya, diisi gitu kan, atau misalnya cuma syaratnya rekomendasinya jangan hilang. Kalau misalnya ini rekomendasinya ada baru, dia tinggal tambahkan aja yang baru gitu ya, terserah, tidak ada masalah, misalnya gitu ya. Oke, demikian. Nanti ketika digunakan lagi akan selalu muncul itu, akan ketahuan, akan akan tracking lah, bisa di tracking apa saja rekomendasi yang sudah dilakukan. Lalu, nah ini setelah Hazop selesai, nih untuk Hazop itu kan dikerjakan di note ini yang kuning-kuning ini, note 1, 2, sampai 3, 4, 5. Lalu di-upload ke server, nanti server akan meng-create ini. Akan membuat Hazop recommendation list. Ya, ini list. Ini seperti ini. Sesuai dengan jumlah rekomendasi yang ada. Nah, kebetulan di Hazop ini ada 15 rekomendasi. Informasinya lengkap. Yang lengkap. Jadi pada saat bikin report, ini tinggal dipilih aja, nggak perlu semuanya dimasukkan. Mungkin ini aja saja, misalnya not rekomendasi, ya rekomendasi aja, misalnya gitu ya. Terserah aja mau yang mana mau dimasukkan. Lalu di sini ada statistiknya. Jadi untuk initial risk itu yang orange ada 1, yang kuning ada 7, hijau 2, 5. Nah ini disesuaikan dengan perusahaan punya ya. Nah ini yang untuk residual risk, kita tahu residual risk itu kan di sini ya. Ini initial risk, ini residual risk itu setelah rekomendasi. Itu kan bisa dilihat, akan sangat memudahkan. Lalu pada saat Hazop close out itu harus diisi ini ya. Nah ini dibuat juga oleh server. Dia akan sangat memudahkan nih. Nanti tinggal di print dia satu-satu, lalu diserahkan kepada PIC-nya. Nanti kan ditandatangani. Nanti setelah tandatangani, mungkin Hazop koordinator gitu ya, atau siapapun yang disuruh tugas ini kan kembali lagi. Nah ini yang akan diisi lagi untuk nanti bisa pada saat digunakan untuk Hazop revalidasi. Oke, itu feature untuk Hazop. Nah sekarang kita lihat program ini juga bisa membuat seal ya. Jadi dari Hazop itu langsung jadi seal. Nah, bagaimana caranya? Ntar saya buka lagi ya. Oh, ini dia udah ada. Nah ini, jadi seal itu nanti ditandain saja di sini. Yes, seal tadi yes. Tag numbernya apa? Tag number itu kan ada di sini nih. Tinggal dipilih saja sini tag numbernya. Ini PAH ini. Untuk detailnya, untuk jelasnya
bisa dibaca manual book bagaimana caranya. Nah, ini nanti akan diupload ke server, nanti server akan membuat silver book ya. Seperti apa bentuknya? Nah, kita lihat dulu yang blanknya seperti apa ya. Blank itu seperti apa. Nah, ini. Jadi workbook yang isinya tuh lembaran-lembaran shift ini seperti ini. Aslinya tuh seperti ini, kosong ya, kosong. Nanti program akan mengekstrak data-data dari Hazop. Nah, itu data Hazopnya. Nah, ini ya, saya coba kasih tunjuk dulu. Nah, ini Hazop ini. Nah, ini nanti data-data itu bisa diekstrak masuk ke sini. Semua data yang diperlukan, akan masuk ke sini. Jadi nanti pada saat seal workshop itu akan sangat sederhana ya, akan sangat cepat gitu. Nah, seperti apa kalau yang udah dikerjakan oleh server? Nah, ini mari kita lihat yang sudah diisi. Nah, ini ya. Nah, ini yang sudah diisi oleh server, seperti ini bentuknya. Nah, ini. Coba kita bandingkan ya antara yang kosong. Nah, tadi yang kosong. Nah, ini ya. Nah, ini yang kosong. Coba kita lihat. Nah, ini yang kosong, ini yang isi. Ini udah isi semua nih. Bisa kita ambil berapa ya shift. Ada 2 skenario kali, shift 6 kali ya. Nah, shift 6. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, pada saat seal workshop ya tinggal ngisi ini aja lagi. Ini setting event, PCV. Apa itu PCV? PCV itu kan di BPCS itu bisa, kalau lebih enak kalau kita ada biasa gitu ya. Atau kalau ini BPCS nanti kalau muncul sendiri itu CS terus ini setting cost likelihoodnya 0,1. Lalu di sebelahnya deh one of value compressor unplanned shutdown. Itu berarti compressor failure ya. Compressor failure udah. Ini probability-nya. Lalu PSV sebagai spell kan anu nih ya. Biasanya itu masuk shift 1 itu. Oh sorry, PSV itu bukan ini ya. PSV itu ini, single PSV ya, sorry. Lalu PCV, nah ini PCV ini masuk kategori PCS ya. 0,1. Nah, udah keisi. Lalu kita lihat ini akan langsung keluar hasil perhitungannya. Ini kita besarkan saja. Nah, ini tadi safety-nya tuh kan kategorinya 4. Maka ini akan muncul seal-nya itu 2, rating 2. Kalau untuk equipment, tadi ini kan ada skenario kedua, itu kategorinya adalah equipment atau business value 2. Nah, kalau untuk equipmentnya itu karena levelnya 2, seal-nya itu jadi 0. Tapi karena safety itu, severity-nya itu level 4, seal-nya jadi 2. Nah, ini akan muncul di sini summary-nya. Nanti ini diisi, dikerjakan pada saat seal workshop semuanya. Nanti kalau ada rekomendasi, kasih masukan. Nanti tinggal diupload lagi. Akan keluar nanti summary-nya. Hasil dari workshop. Lalu akan di-create juga nanti ini seal classification recommendation sheet. Nah, ini formatnya mirip dengan Hazop itu tadi ya. Nanti ini akan harus di close out juga. Oh ya, satu yang saya lupa tadi, ini program itu juga membuat ini ya, daftar shift list. Ini 1, 2, 3. Kalau satu shift itu ada 2 event skenario ya ditulis dua-duanya. Kalau ada 3 ya ditulis kayak ini kan 3 ya, ditulis 3-3-nya. Oke, coba kita lihat shift 9 ya. Shift 9 itu 3 tadi. Nah, ini muncul di sini semua. Nah, ini nomor referensi di Hazop. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini programnya juga bisa membuat tabel MAH. Coba kita lihat MAH yang blank. Ini
MAH bisa dibuat dari Hazard, bisa dibuat dari, ya kalau ada studi untuk MAH, Major Accident Hazard. Nah, sumbernya bisa diambil dari Hazard Workbook ataupun Hazit. Nah, ini kita lihat dulu ya. Ini yang blanknya seperti ini. Blanknya ini sama formatnya, apakah itu diambil dari Hazard ataupun dari Hazit. Oke, kita lihat yang sudah ada isinya. Nah, ini yang kita tunjuk satu ya. Ini yang dari Hazard. Oke, ini. Ini dari Hazard. Nah, ini. Nah, ini major hazard, ini referensinya dari Hazard. Ini 1A, 1A itu event skenario-nya. Ini series-nya, IR-nya 8, itu yang terkait dengan environment issue. Severity-nya 4, ya, severity dari event skenario itu. Nah, ini untuk severity saya masukkan untuk kriterianya 4 dan 5. Biasanya sih beberapa company ada yang hanya mensyaratkan severity 5, tapi ada juga company lain yang mensyaratkan berdasarkan berapa angka IR-nya ini series. Jadi nanti bisa dipilih kalau misalnya batasnya hanya 5, ya yang 4-nya tinggal dihapus saja. Lalu ini bisa dimodif ya. Apakah mau diinsert gitu, diinsert nanti ditambahkan kolom yang lain, itu tidak masalah, sesuai saja dengan format perusahaan. Oke. Nah, coba kita lihat yang ini ya, yang mah dari Hazit. Nah, ini. Saya jelaskan dulu, yang itu Hazit sama ya, untuk saja. Hazit praktis bisa katakan sama. Ininya, feature-nya. Nah, ini cuma bedanya ini ya. Dia lebih banyak ininya lebih banyak deviasinya sebelum sampai ke COSIS ya. Nanti bisa juga risknya dengan sama dengan kontrol shift R, tapi di sini tidak ada metode LOPA untuk mengisi likelihood. Lalu bisa bikin recommendation list juga sama persis ya, ada statistiknya. Statistik untuk initial risk, residual risk itu sama. Lalu bikin ini juga forum untuk hazard recommendation sheet sama, yang ini juga harus di close. Yang ini belum saya bikin untuk update karena pengalaman saya selama hazard belum pernah saya hazard revalidation ya, belum pernah, jadi bisa katakan selalu baru lah, hazard baseline lah namanya ya. Berikutnya kita lihat MAH-nya. Nah, ini MAH-nya yang hazard, formatnya sama persis, cuma ini sekarang sumbernya dari hazard. Ini untuk bisa dapat MAH table ini, MAH list ini dari server juga. Jadi setelah selesai hazard workshop, masukkan server, maka server akan mengerjakan dan keluar seperti ini. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mendapat gambaran feature yang ada di PH Avental. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menggunakan atau akan menggunakan PH Avental.